Apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada kesempatan kali ini, saya mau ceritain alur film yang berjudul Peter Rabbit. Ini adalah film komedi live action animasi komputer tahun 2018 yang disutradarai oleh Will Gluck berdasarkan kisah Peter Rabbit yang dibuat oleh Beatrix Potter. Film kali ini menceritakan pertengkaran beberapa ekor kelinci dengan pria dewasa. Pertengkaran mereka semakin memanas ketika keduanya bersaing untuk menarik perhatian seorang wanita. Nah, wanita tersebut merupakan tetangga baik hati, seorang pencinta hewan yang tinggal di rumah sebelah. Kira-kira siapa nih yang akan dapetin hati wanita itu? Dan apa sih awal dari masalah mereka semua? Kalau gitu gak banyak basa-basi lagi deh, langsung aja. Kelinci ini bernama Peter. Tujuannya saat ini adalah ingin masuk menyelinap ke dalam kebun orang. Nah, yang satu ini Benjamin, dia yang mengawasi keadaan. Ada lagi si kembar tiga, Mopsy, Flopsy, dan Cottontail. Mereka adalah keluarganya Peter. Melihat hasil perkebunan yang melimpah, mereka semua semakin bersemangat. Peter yang beraksi, sisanya mengawasi. Gak sengaja Peter mengaktifkan jebakan yang udah dibuat. Si pemilik yang tahu kalau jebakan yang ia buat mengenai kelinci, ia langsung berkeliling mencari. Beruntung dengan bantuan yang lain, ia berhasil menghindari kejaran. Tapi pas Peter mau keluar nih, sempet-sempetnya dia malah mau ngerjain tuan rumah. Alhasil, jaket yang ia pakai tersangkut di jaring. Sambil marah-marah, tuan rumah mau mentung Peter. Untungnya ada Bea dan Peter berhasil diselamatkan. Bea ini seorang pelukis, nggak jago emang, tapi dia suka. Nah, beberapa gambar mengingatkan Peter pada masa lalunya. Habitat yang merupakan tempat tinggal ia bersama keluarganya digusur sama aki-aki yang tadi. Dulu saat ayahnya Peter ingin mengambil hasil panen, dia malah tertangkap dan tidak pernah kembali. Sekarang saatnya mereka untuk kembali ke sarang. Sebelum masuk, Peter ngeliat jaket yang ia pakai dipajang sama si Aki. Tentu dong, Peter bakal ngambil jaket yang menjadi satu-satunya peninggalan ayahnya itu. Ia kembali ke dalam kebun dan mendapatkan jaketnya. Setelah semua terlihat aman, Peter langsung berlari keluar. Tapi tiba-tiba dia tertangkap sama si Aki dan Peter udah gak bisa berbuat apa-apa. Namun, si Aki menjemput ajal. Dia tiba-tiba meninggal. Peter kembali dengan membawa banyak pasukan makanan. Kini kebun yang di sana adalah milik mereka berlima. Bukan cuma buat para kelinci doang, semua hewan yang ada di sekitar juga diajak untuk menikmati hasil perkebunan. Setelah bertahun-tahun, akhirnya Peter mendapatkan apa yang ia dan saudaranya inginkan, bahkan sampai rumahnya juga. Mereka semua berpesta dengan meriah. Kemudian Peter menempelkan foto orang tuanya. Ia bertekad bahwa tidak akan ada lagi orang lain yang merebut tanah kebun miliknya. Di tengah kota London ada seorang pria bernama Thomas McGregor. Ia sedang memberikan contoh bagaimana cara menjadi seorang karyawan teladan. Bahkan saking teladannya, Thomas ikut membersihkan toilet dan mencicipi airnya juga. Gak lama kemudian kabar buruk datang, pamannya meninggal. Sebenarnya dia nggak terlalu peduli sih, karena yang dia peduliin hanya tentang kenaikan jabatannya. Yang mana jabatan yang udah dia incar-incar malah didapat sama orang lain yang nggak sekompeten dirinya. Dan hal itu pun membuat Thomas menggila. Hingga ia pun dipecat dari pekerjaannya. Di rumahnya, Thomas mendapatkan sebuah surat warisan, yang mana kita tahu bahwa warisan itu turun dari pamannya yang berada di pedesaan. Lalu Thomas yang lagi frustasi kembali bersemangat. Ia berpikir dengan menggunakan warisan itu dirinya akan membangun sebuah toko sendiri. Kemudian dengan penuh gairah, Thomas bergegas menuju ke sana. Banyak orang yang sudah mengenal tempat tinggal McGregor, jadi langsung aja Thomas menuju rumah itu. Para hewan masih terus berpesta sampai mereka mendengar kabar bahwa ada manusia yang datang masuk rumah. Sisa dari pesta masih berantakan, para hewan juga bersembunyi di tempat yang seadanya.
Para kelinci tahu kalau dia adalah keturunan McGregor. Sebagai seorang perfeksionis, Thomas segera membereskan kekacauan yang terjadi di rumahnya. Peter dan yang lain cuma bisa memandangi Thomas dari jauh. Ia nggak tahu apa yang harus diperbuat. Bahkan semua jalan masuk mereka ditutup sama Thomas. Bea datang untuk menyambut tetangga barunya. Ia berencana berbicara kepada Thomas mengatasnamakan para kelinci. Ia memberikan Thomas sebuah teropong dan ngasih tahu untuk membiarkan para hewan bebas masuk berkeliaran ke dalam kebun miliknya. Tapi baru aja dikasih tahu, Thomas langsung nutup gerbang dan menjaring gerbangnya. Melihat hal tersebut tidak menurunkan niat Peter masuk ke dalam kebunnya. Ia mengajak Benjamin untuk pergi bersama, sedangkan Mopsy, Flopsy, dan Cottontail disuruh tungguin aja. Peter masuk dari jalur belakang, melewati kabel dan turun lewat jemuran. Tapi baru aja turun nih, mereka langsung disambut dan dikejar sama Thomas. Mereka terjebak di dalam gudang, tapi masih berhasil kabur dari sana. Giliran Benjamin yang tidak bisa keluar, ia terjebak dengan benda tajam yang dilempar Thomas. Peter dan yang lainnya menjadi panik. Ia pun mengikuti Thomas yang membawa Benjamin dikurung di dalam mobilnya. Thomas masih nggak sadar kalau para kelinci lain berhasil naik ke mobilnya. Mopsy, Flopsy, dan Cottontail menjadi pengalih perhatian, sedangkan Peter mencoba menghalangi pandangan Thomas dengan membuka kap mesin. Tapi itu semua percuma. Thomas tetap membawa mereka sampai ke tepi sungai. Beruntung mereka berhasil menyelamatkan Benjamin, menukar isi karung dengan teropong pemberian Bea. Peter sangat merasa bersalah. Benjamin cuma takut kalau Thomas mendapatkan yang lain dan berhasil menyingkirkannya. Thomas turun untuk mengambil lagi teropong miliknya. Sekarang mereka pergi ke kota kecil di dekat desa. Thomas berhenti di sebuah toko untuk membeli pengusir hama, tapi pelayan di sana malah menawarkan hal yang lebih bagus untuk mengusir hama, yaitu sebuah peledak. Thomas yang sangat merasa kesal pun tertarik untuk meledakkan para kelinci. Setelah keluar dari toko, Thomas bertemu dengan Bea. Kemudian ia mengajaknya pulang bersama. Di sini Peter malah ngerasa cemburu dengan sikap Bea ke Thomas ataupun sebaliknya. Bahkan sampai di rumah pun para kelinci terus mengawasi setiap pergerakan mereka berdua. Thomas membuat dirinya asik dengan menilai hasil lukisan milik Bea. Ia pun bercerita tentang dirinya yang alergi blackberry, juga memuji hasil lukisan yang menggambarkan kelinci. Sebagai seorang pencinta kelinci, Bea memberitahu kalau mereka adalah hewan yang sempurna. Bea juga mengerti saat para kelinci berbicara satu sama lain, yaitu para kelinci akan menundukkan kepala saat mereka meminta maaf, seperti yang dilakukan Peter sebelumnya saat meminta maaf kepada Benjamin karena sudah membahayakan nyawanya. Nah, sejak saat itu Thomas dan Bea banyak melakukan hal lain bersama-sama, dan para kelinci terus mengikuti mereka. Mereka berdua sudah saling terbuka. Thomas juga menceritakan dirinya yang dari kecil sudah kehilangan kedua orang tua dan tinggal di panti. Hal itu pun membuatnya menjadi pribadi yang berbeda. Keinginan Thomas membuat toko mainan untuk menolong setiap orang tua menemukan hadiah untuk anak atau cucu mereka. Karena sebenarnya Thomas suka untuk membantu orang lain mendapatkan apa yang mereka inginkan. Menurutnya itu adalah hal yang terbaik. Hujan turun, lalu Bea mengajak Thomas ke rumahnya, sama seperti yang biasa ia lakukan pada para kelinci. Ditambah, ia juga mengeringkan Thomas dengan handuknya. Setelah melihat hal tersebut, Peter semakin cemburu. Ia menendang, memaksa masuk ke rumah Bea. Bea mengenalkan Peter kepada Thomas. Mereka berdua terlihat akur di depan Bea. Tapi pas Bea nggak ada, mereka menunjukkan ketidaksukaan mereka masing-masing. Kerusakan yang terjadi disalahkan ke Peter, dan hal itu membuatnya semakin kesal. Keesokan harinya, para kelinci memulai pelatihan ketangkasan dan fisik mereka masing-masing. Setelahnya Peter bersama yang lain langsung menyerang Thomas yang berada di dalam rumah, menjebaknya dengan berbagai barang yang ada di kebun.
Sama seperti Peter, Thomas juga ingin menyingkirkan para kelinci. Ia membuat pagar listrik dengan selai kacang untuk mencegah binatang yang lain masuk ke dalam kebunnya. Tapi karena para kelinci ini pintar, jadi dia membalikan aliran listriknya. Terus mereka mancing Thomas deh dengan menikmati selai yang ada di kabel. Nah, aliran listrik yang di pagar ternyata udah dialurin ke setiap bagian besi yang ada di rumah Thomas. Dengan kebodohannya, Thomas terus aja kena sama sengatan listrik. Para kelinci mengira keturunan McGregor yang lain sudah mati, jadi mereka tinggal nunggu ambulan datang aja. Tapi ternyata Thomas kembali tersadar, dia cuma pingsan aja. Setelah itu Thomas langsung melemparkan puluhan dinamit untuk meledakkan kelinci bersama sarangnya. Namun proses peledakan terhenti karena Bea menegur apa yang sedang Thomas perbuat. Peter sungguh kesal, ia semakin cemburu dengan mereka berdua. Nah, si Peter ini cuma gak mau kehilangan Bea, manusia yang mencintainya. Melihat keharmonisan Bea dan Thomas, Benjamin gak yakin nih kalau dia mau ikut rencana Peter yang pengen menyingkirkan Thomas. Namun Peter memaksa mereka semua. Keesokan harinya, para kelinci membangunkan Thomas dan Bea dari rumah mereka masing-masing. Dengan memanfaatkan kelemahan Thomas yang gak mau berbuat kasar sama kelinci di depan Bea, Peter bersama yang lain terus menembaki Thomas. Mereka menembakkan Blackberry yang bikin Thomas alergi. Gak pakai lama Thomas langsung mencari penetralisirnya tuh dan menyuntikkan ke tubuhnya. Thomas semakin marah di sini. Dia udah nggak peduli lagi. Bodoh amat dah katanya mah. Ia mengambil semua dinamit yang dimasukkan ke dalam sarang kelinci dan membombardir mereka dengan itu. How is this perfect? She should have heard us by now. Bea merasa ada suara aneh yang terdengar di luar. Kemudian ia melihat Thomas yang berpura-pura menyelamatkan Peter karena tersedak makanannya sendiri. Nah, Bea memiliki perasaan buruk karena banyak orang menggunakan bahan peledak untuk menyingkirkan kelinci. Tapi dia percaya nih kalau Thomas tidak akan melakukan hal kayak gitu. Namun naasnya Thomas menjatuhkan pemicu ledakan. Terus karena rasa penasaran yang besar, Peter menekan tombol pemicu tersebut. Thomas beralasan kalau para kelinci itulah pelakunya. Mereka mencoba memisahkan mereka berdua, dan ia juga tahu kalau selama ini para kelinci selalu membuntuti mereka berdua. Bahkan Thomas kena jebakan yang udah dirancang para kelinci. Sayangnya Bea nggak percaya karena mereka cuma seekor kelinci, jadi nggak mungkin dong mereka bisa ngelakuin hal yang di luar nalar. Hari berganti, pelang penjualan rumah sudah terpasang. Bea ngerasa nyesal kenal dan sampai suka sama Thomas. Setelah apa yang terjadi, Bea ingin pergi meninggalkan desa. Di sini Peter mulai merasa bersalah dengan yang ia perbuat. Ia mengacaukan segalanya. Yang dipengenin Peter cuma dapat kasih sayang sepenuhnya dari Bea dan menganggap dengan mengusir Thomas, ia akan mendapatkan itu semua. Padahal kan cinta itu tidak terbatas. Peter tetap dapat kasih sayang dari Bea. Begitupun Thomas yang juga mendapat cinta dari Bea. Peter berniat untuk memperbaiki semuanya. Ia meminta maaf kepada Benjamin, Mopsy, Flopsy, dan Cottontail. Kemudian ia meminta adik-adiknya untuk menahan kepergian Bea karena Peter punya rencananya sendiri. Peter pergi ke stasiun kereta dan menaikinya. Di sana juga ada Benjamin yang mengejar dari belakang. Mereka berdua menuju ke kota mengejar Thomas yang mendapatkan kembali pekerjaannya di toko mainan. Dengan bantuan seekor tikus, mereka pergi ke tempat bekerjanya Thomas. Thomas tentu kaget dan tidak menyangka dengan kedatangan para kelinci. Ditambah mereka bisa berbicara kayak manusia normal. Ia ngerasa kesel dan terus mengejar mereka, membuat barang penjualan jatuh berantakan. Peter terus berusaha membujuk Thomas untuk kembali ke desa dan menahan kepergian Bea. Ia juga mengaku kalau selama ini dirinya salah. Sekarang tinggal Thomas nanggepinnya mau gimana, mau percaya sama mereka atau enggak. Setelah itu ia memutuskan untuk pergi bersama mereka. Thomas percaya dengan semua yang dikatakan Peter dan Benjamin. Tidak menunggu lama mereka bertiga langsung berlari menuju kembali ke desa. Bea menyadari kehadiran Thomas. Thomas mengakui kesalahannya. Ia menahan kepergian Bea dengan membujuknya sekuat tenaga.
Ia juga terus ngasih tahu Bea kalau ledakan itu dibuat sama kelinci yang neken pemicunya. Tapi Bea nggak bisa percaya gitu aja sama omongan Thomas. Lalu melihat pertengkaran itu, Peter pun menunjukkan bahwa ia memang bisa menekan tombol pemicu ledakan. Kesalahpahaman mereka pun akhirnya teratasi. Masalah mereka baru aja selesai, tapi datang lagi nih orang yang bikin masalah baru. Pak Sutri ini adalah orang yang udah ngebeli rumah Thomas. Terus karena mereka udah terlanjur suka banget sama rumah yang mereka beli, jadi mereka nggak mau dibatalin gitu aja. Tak tinggal diam, Peter segera mengajak yang lainnya untuk menjalankan kembali rencana pengusiran. Mereka menyalakan listrik di setiap bagian rumah tuh. Di dalam rumah juga udah ada para hewan yang sedang melakukan pesta mereka. So dengan melihat hal aneh tersebut, Pak Sutri itu pun membatalkan pembelian rumah dan pergi dari sana. Dengan bantuan Peter dan kawan-kawan, Thomas dan Bea membangun rumah mereka kembali. Begitupun dengan Bea dan Thomas yang membangun kembali rumah Peter. Kemudian film pun selesai. Nah, itulah alur cerita dari film Peter Rabbit. Lumayan seru juga ya ngeliat tingkah konyol mereka semua. By the way, kalau nonton film yang banyak jebakan gitu jadi keingetan film Home Alone gak sih? Apalagi pas adegan si Thomas mau buka pintu. Haha, mirip banget. Bedanya kalau Thomas kesetrum, yang Home Alone kepanasan. Kalau ada kritik, saran atau request bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga kesehatan ya, dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Bye-bye.